bebaskan Palestina, tapi pemimpin-pemimpinnya tidak memberikan langkah tegas atau seruan tegas berada di pihak yang mana. Betul. Jangan memberikan kebingungan bagi rakyat. Kenapa, Mister? I love that statement. I love that statement. Betul sekali. Hi everyone, welcome back to my channel. This is About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to Aziz and today I'm not alone. I bring you Mr. Aziz. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much kami Mr. Aziz. Wah semangat banget hari ini Mr. Aziz. Oh iya. Menggebu-gebu banget. Maybe because of the color. Yes, you are so down guys. Yeah. Alhamdulillah. Oke, Mr. ada sebuah video banyak banget yang rekomendasikan video ini untuk kita reaksikan. What is it about? Yaitu tentang bagaimana support yang diberikan oleh Malaysia untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Oh, tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti dan ya. kemudian kemarin ada juga sebuah insiden ketika beberapa daripada relawan yang ada di Malaysia itu ketika mau ke Gaza pun ditahan oleh pihak Israel. Itu kan it was so booming di mana-mana, semua media berita mengabarkan, Indonesia, di Malaysia, di seluruh dunia juga mengabarkan tentang hal tersebut. Dan saat itu ada beberapa viewers bertanya, kenapa kalian belum reaksi juga tentang topik ini gitu? Karena biasanya kita selalu karena kita reaktif betul tentang hal ini. Saat itu kita masih harus menyelesaikan beberapa video series berkaitan dengan kunjungan kita ke Selama Perak, kemudian ke Kerian dan ke Taiping juga guys. Jadi kita harus menyelesaikan series kunjungan video tersebut baru kita boleh mengambil video ini seperti itu untuk kita reaksikan. Dan alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk mereaksikan video yang kalian rekomendasikan seperti itu. Nah, ini ada beberapa orang yang saat itu ditangkap dan sudah dibebaskan bisa kembali alhamdulillah ke tanah Malaysia. Itu Farhali, Hazwan, dan Heliza, Himpunan Solidarity Bersama Gaza Gelombang Malaysia Palestina Merdeka. Seperti apakah cerita mereka selama mereka ditahan, selama mereka berinteraksi dengan orang-orang tersebut yang menangkap mereka. Everyone, without any further, aku penasaran banget. Here we go. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Mat tadi terpenuh bertenaga, jadi saya tenangkan kalian dengan ucapan yang tenang sahajalah ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya segan untuk datang ke sini. Saya segan diraikan. Saya segan diangkat-angkat. Ya Allah. Kerana pertamanya saya tahu masih ada beberapa rakyat Malaysia yang telah dipintas pada pagi tadi dan masih dalam tahanan Israel. Tapi di sekitar saya tahu yang kerajaan Malaysia sedang berusaha keras untuk membebaskan mereka dalam masa secepat mungkin. Amin, amin. Yang kedua, saya segan berada dekat sini sebab misi ini bukan tentang kami. Misi ini tentang Gaza. Misi ini tentang merobohkan kepungan yang berlaku di Gaza, tentang memberikan tekanan kepada dunia, tentang dunia yang menyokong penderitaan ethnic cleansing, genocide di Gaza, di Palestin, tentang membangkitkan suara-suara rakyat menjadi wakil untuk mereka di dalam Palestin, untuk pembebasan Al-Aqsa dan pembebasan Palestin. Amin. Dan saya decide untuk datang ke sini sebenarnya untuk meraihkan kalian. Meraihkan kalian semua yang bersama-sama dengan kami. Kerana tanpa suara kalian, suara kami tidak didengari. Ini adalah majlis untuk meraihkan kalian semua rakyat Malaysia yang telah bangkit, yang telah bersatu bersama-sama untuk menjadikan suara itu sangat besar untuk Palestin. Juara Malaysia luar biasa, Malaysia hebat memang. Dan saya harap dengan Look at the people. kesatuan ini, berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai personality, masing-masing ada ability sendiri, masing-masing ada karakter, kelebihan masing-masing yang boleh digunakan untuk Gaza, untuk Palestin. Jadi saya harap kebangkitan ini diteruskan untuk kita menolak kekejaman, untuk kita bersuara sehinggalah
Palestin akan bebas pada satu hari nanti dan kita percaya itu akan berlaku dan semoga nama kita tertulis dalam golongan mereka yang membebaskan Palestin satu hari nanti. Okay, sekiranya nak saya bercakap tentang pengalaman, kalau saya boleh kongsikan yang saya rasa menarik adalah saya tak tahu dari mana saya dapat kekuatan, keberanian untuk saya tenung setiap mata askar-askar Israel. Dan saya dan beberapa orang kawan Eropah, kami buat protes kerana kami tidak diberikan air minum selama 4 hari total. Dan kami buat protes, kami kata kami tak akan masuk ke sel kalau askar-askar ni tak bagi kami semua air. Dan mereka rasa marah dan protes itu berlanjutan dalam masa setengah jam, 1 jam. Dan kami di situ bertekak dan saya mendapat keberanian untuk berada di situ untuk fight for my friends, untuk their human rights, basic asas kemanusiaan, iaitu air bersih sahaja. Saya tak ada buat kesalahan. Sampailah kapten mereka datang dan dia ugut, kalau tak balik ke sel kamu dengan sukarela, saya akan gunakan kekerasan. Dan saya bertegas untuk stay dekat situ sebab saya kata saya benar. Saya tak takut sebab saya tahu saya benar. Dan saya memang dipaksa masuk ke sel dengan agak keras. Saya ditarik, saya ditolak dan saya dihumpan ke dalam sel. Tapi saya masih berani. Saya masih tenung mata-mata askar-askar Israel ini sebab saya tahu She's just a girl. Sebab saya tahu saya benar. Dan setiap tenungan saya tidak dibalas kerana mereka penuh dalam mata-mata mereka, walaupun mereka bersenjata, walaupun mereka mempunyai kelengkapan yang lengkap, tapi mereka dalam mata mereka takut kerana mereka tahu mereka salah. Jadi pengajarannya di sini, sentiasalah berani untuk bercakap benar, walau apa pun rintangan, walau apa pun halangan, walau apa pun ugutan, kerana kebenaran akan menang pada satu hari nanti. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ni artis-artis artis Malaysia. Malaysia, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Pertama kali saya menjejakkan kaki di benua Gaza adalah pada tahun 2012. Itulah kali pertama saya melihat bumi Gaza. Jadi mereka dan dia Gaza sejak daripada dulu Sudah tidak pernah popular melihat. sebelumnya. Sehingga kami berkata kepada mereka, kamu tak penat ke? Lalu mereka menjawab, dunia adalah tempat untuk berpenat kerana akhirat adalah tempat untuk berehat. Hari ini kita berkumpul di dalam dewan pada hari ini. Kita bercakap tentang isu peduli ummah. Dan saya dan kami semua cukup berbangga. Bila kita bercakap tentang isu peduli ummah, ia haruslah bermula dari peduli rumah, iaitu negara kita Malaysia. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar dan juga Malaysia kerana bersama-sama mengangkat berkenaan dengan isu Palestin. Dan saya berharap mudah-mudahan selepas ini dalam silibus pembelajaran untuk anak-anak kita masukkan kisah tentang Palestin. InsyaAllah suatu hari nanti apabila kita direzekikan untuk pergi ke bumi Gaza, kalian semua akan mendengar perkataan pertama yang akan diungkapkan oleh rakyat Gaza bila melihat kita sebagai tetamu. Apa kata mereka? Selamat datang ke tanah kamu sendiri. Ya Allah. Selamat datang ke tempat kamu sendiri. Sebab itulah perjuangan untuk Palestin haruslah sentiasa tersemat dalam hati kita. Bercakap tentang Israel, ramai yang bertanya, tak takut ke Israel? Sejujurnya, orang Israel ini sebenarnya takut dengan bayang-bayang mereka sendiri. Betul? Mereka
ada senjata. Kita hanyalah sehelai sepinggang. Tapi mereka siap bawa anjing, bawa senjata, siap acuh ke senapang di dahi kami. Tetapi setiap daripada kami yang berada di dalam jel itu tidak sedikit pun takut. Lagi diasak dengan senapang, lagi kami berdepan. Lalu mengatakan, Free, free Palestine! Free, free Palestine! Akhirnya Israel itu berundur kerana melihat dan gentar takutnya dengan kita punya kebangkitan tentang Gaza. Oh my God. Tuan-tuan, puan-puan, perjuangan kita ini tidak akan selesai sehinggalah Palestin bebas. Sedikit perkongsian secara ringkas. Saya cuba mempertahankan apabila berada bersama dengan rejim Zionis, mereka tidak membenarkan untuk kita pakai stokin. Hijab tu cerita lain sebab cerita saya dengan Hazwan Helmi berbeza sedikit. Stokin tidak dibenarkan pakai. Allah ilhamkan kerana orang Gaza pernah berkata, keterdesakan punca kreativiti. Jadi bagaimana kita nak balok kaki kami? Kami pakai penutup mata yang mereka ikat dan tangan kami di belakang. Saya balut kaki menggunakan penutup mata dan orang Israel tanya, ini apa? Saya jawab, saya nak solat. Tak boleh, keluarkan. Ini adalah untuk agama saya. Tak boleh, keluarkan. Lalu ketika itu, kawan-kawan daripada negara lain ramai-ramai menyokong. Dia kata ini adalah religion dia dan dia nak solat. Akhirnya, orang Israel terpaksa akur dan saya memakai penutup kaki sehinggalah saya keluar daripada penjara. Oh my God, berani sekali. Saya tutup satu kisah. Ketika nak keluar penjara, kami adalah bekas banduan rupanya. Banduan yang kalau pergi mana-mana orang bergambar, rasa pelik juga lah. Masya Allah. Saya adalah orang pertama dipanggil untuk beratur. Dan mereka kata, okey, buka baju. Ketika itu ada ajnabi, ada orang lelaki. Saya kata, nak keluar penjara pun suruh buka baju lagi. Saya kata, tak. Buka, tak. Nak bagi tahu, orang Israel takkan berani. Selagi mana hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita, Allah akan lindungi kita, insya-Allah. Wow, that's amazing. Sekali lagi saya nak dengar dengan sepenuh jiwa, takbir dengan sepenuh hati dalam jiwa. Allah Maha Besar, Allah yang protect kita, dan perjuangan kita ini takkan selesai sehingga kita semua berkumpul di syurga kelak. Takbir! 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 Oh my God. Takbir! Allah. Sri Kandi Malaysia. My name is Hazwani Helmi. I am a citizen of Malaysia. And we have been abducted by the Israeli forces. Perkataan ini tak pernah terfikir sejak 28 tahun yang lepas. Akhirnya, kami di sini menjadi tahanan rejim Zionis. Allah. Tapi persoalannya, adakah perkara itu menakutkan kami? Wow. Ataupun sebaliknya? Sebentar tadi Farali telah berkongsi bagaimana rejim Zionis sebenarnya takut. Heliza Helmi kongsi bagaimana mereka takut dengan bayang-bayang sendiri. Dan begitu juga dengan peristiwa bila saya berada di dalam penjara, kebanyakan mereka takut. Dan yang paling saya rasa terharu adalah di dalam penjara itu, kebanyakan daripada Spain, Mexico, Sweden, semua membincangkan tentang bagaimana kita tak meneruskan lagi untuk menyelamatkan bumi Palestin, sedangkan mereka belum memeluk agama Islam. Subhanallah. So it's not about religion, Mister. It's about human rights. Bila saya melihat di Aziatia ini, mengingatkan saya pada tahun 2019 semasa kami di Gaza, berlakunya The Great Return of March pada hari Jumaat, berkumpul ramai macam ni dan semua melaungkan bebaskan bumi Palestin, bebaskan bumi Palestin. Dan akhirnya sekarang kita di Malaysia ini melakukan perkara yang sama. Walaupun negara kita kecil, tapi kita membuktikan bahawasanya semangat kita besar dan telah menyampaikan ke seluruh dunia, kita insya-Allah akan membebaskan bumi Palestin. Takbir! Akhir sebelum saya nak penutup, saya nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia. Sejujurnya bila kami keluar daripada penjara, negara-negara luar ini terkejut
kami di antara negara yang terkeluar awal daripada penjara. Sekali. Disebabkan That's a wow. Disebabkan sokongan yang penuh daripada kerajaan kita, dan ini membuatkan kita lagi bersemangat, dan saya yakin ramai di antara sini pun nak bersama-sama mengikuti kami, dan kami nantikan anda untuk kita bersama-sama untuk next wave menyelamatkan bumi Palestin. Free, free Palestine! 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 Takbir! Allahu Akbar! Wow, aku malu, Mister. Malaysia tuh tidak ingin memamerkan bahwa walaupun negara kami kecil tapi semangat kami membela Palestina begitu besar. Bukan itu tujuannya, tapi karena iman mereka sangat tebal, sangat kuat, percaya bahwa Allah akan senantiasa menolong mereka di dalam tujuan yang baik dan benar menurut mereka. Maka apapun yang mereka lakukan dalam hal ini, khususnya membela kemerdekaan tanah Palestina, mereka lakukan gitu loh. Bahkan sampai senapan ditodongkan ke dahi mereka pun mereka tidak gentar untuk tetap maju dan menyerukan Free Palestine. Dan dalam hal ini yang paling penting, Mister, hadirnya kerajaan Malaysia untuk memberikan support atau sokongan gitu buat orang-orang ini, buat para orang-orang yang sudah terkenal sebenarnya orang-orang yang sudah terkenal yang sebenarnya tinggal menikmati hidup mereka gitu. Apalagi yang mereka harus cari gitu kan. Mereka sudah punya nama gitu kan. Tapi bukan itu tujuan daripada mereka menjadi relawan ini seperti itu. Tapi memang seperti yang kamu bilang tadi, mereka merasa bertanggung jawab, Mister, atas kemerdekaan saudara-saudara mereka yang ada di tanah Palestina. The thing is, yang aku bilang di awal video tadi, aku malu. Kenapa? Karena mereka adalah perempuan-perempuan gitu loh. Perempuan-perempuan, they are just dan muda gitu loh. 28 tahun sudah berpikir sejauh itu. Kita sudah umur berapa? Umur sudah lebih dari mereka, tapi kita untuk bisa melangkah sejauh mereka merasa harus banyak banget pertimbangan seperti itu. Tapi mereka nggak ngambil think twice or think 3 times sih, tapi mereka langsung mengambil opportunity untuk malah akan berangkat lagi, mereka nggak merasa kayak ini akan menyurutkan semangat mereka, tapi mereka akan tetap melakukan hal tersebut. Tapi the way they talk, the way they tell the story, sama sekali tidak ada air mata yang jatuh, karena memang apa yang mereka lakukan itu dibalut dengan keberanian dan ketebalan tekad gitu loh, Mister. Can you imagine? Ya Allah, Mister, kita ngelihat, bayanginnya aja itu udah kayak, jangankan gitu, kita ngelihat polisi walaupun kita sedang berkendara motor, ya we are riders anyway, motorcycle riders, kita ngeliat polisi di depan walaupun kita lengkap bawa license, semua surat-surat, memakai helmet, tapi kan tetap ada, aduh polisi salah apa ya? Iya, betul. Jangankan ini loh, maksudnya tentara yang senapannya di depan kepala kamu. Betul, yang senapannya di depan kamu dan menggertak kamu, menolak kamu, menarik sampai ke jail, dan tidak ada satupun sorot mata. Bahkan tadi memberikan gambaran, saya tetap menatap mata-mata para tentara itu dengan penuh keberanian, dan mereka tetap menyatakan bahwa ini adalah kewajiban saya mau sholat, this is my religion gitu. Wah, ini sangat menginspirasi dan mengingatkan kepada saya kembali, Mister, bahwa jangan-jangan ya, atau mungkin saya sangat yakin sebenarnya, Mister, kesedihan atau duka atau yang kita anggap sebagai penderitaan rakyat Palestina itu sebenarnya adalah ujian buat kita semua. Orang-orang yang tidak ada di tanah tersebut gitu. Bayangkan saja mereka sangat yakin bahwa it's okay. Dunia ini kan memang tempatnya berpenat-penat. Nanti akhiratlah tempat kita rehat. That very phrase itu betul-betul, oh iya ya, ini sebenarnya adalah ujian buat kita. Apakah kita akan diam atau kita akan turut untuk membela saudara-saudari kita yang ada di tanah Palestina untuk memerdekakan bumi mereka gitu loh, untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tanah mereka sendiri. Bayangkan ini, misal adalah yang ditangkap ini orang-orang Malaysia, tidak hanya orang-orang Malaysia dan orang-orang internasional ya, ada lainnya. Meksiko, ada Spanyol. Ya, betul. The thing is, saat itu adalah yang menangkap ini adalah orang Israel, seperti itu. Kemudian I mean like hebat sekali kerajaan Malaysia gitu. Bagaimana mereka melobi, bagaimana mereka mencari tahu gitu, bagaimana mereka mencari solusi untuk warga negara mereka yang ditangkap, yang disandra ini, Mister gitu.
kalaupun mungkin yang menyandra mereka itu orang negara lain, mungkin it masih make sense gitu, biasa bisa berkomunikasi. Karena ada hubungan diplomatik. Iya, masih ada lobby-lobby. Ini totally nggak ada hubungan diplomatik. Bagaimana cara kerajaan Malaysia bisa menjadi salah satu yang paling cepat untuk membebaskan warga negara mereka pada tahanan itu yang dari kemarin tuh aku mikirin gimana ya cara orang Malaysia, kerajaan Malaysia. Saat itu aku sempat melihat bagaimana Prime Minister Malaysia Bapak Anwar Ibrahim itu kayak making calls itu mungkin dengan orang Turki, mungkin dengan siapa pun, dan akhirnya dan akhirnya beberapa saat kemudian aku dengar kabar beberapa tawanan daripada Malaysia itu dibebaskan oleh Israel. Wow, it so works seperti itu. Gimana gitu loh, dan kita nggak tahu, padahal in fact di paspor Malaysia itu tertulis dengan jelas kita negara yang paling kita ban, yang tidak pernah kita anggap ada negara itu, seperti itu. Clearly stating that, gitu, very confident gitu loh. Tapi paling cepat juga menyelesaikan masalah ketika ditawan oleh negara tersebut. Hebat banget. Betul. Hal ini membuktikan bahwa silaturahim negara Malaysia, dalam hal ini para petinggi-petinggi dan pemimpin Malaysia ini terjalin sangat kuat ya, Mister, gitu. Dan strategi politiknya sangat patut dia curi jempol. Maksudnya gini, memang di satu sisi tidak ada hubungan diplomatik gitu ya dengan Israel, dan bahkan menolak dengan keras sekali kecuali Palestina, atau mungkin tidak pernah akan sama sekali gitu ya. Itu beda lagi. Kecuali itu beda lagi ya. Kalau Malaysia memang tidak akan dengan tegas tidak akan membuka sekarang dan selamanya gitu. Tapi memang hubungan silaturahim diplomatik dengan negara-negara di sekitarnya memang dibina dengan sangat baik, dan ini adalah bukti bahwa negara-negara di Timur Tengah atau di sekitar negara-negara yang berkonflik ini menganggap Malaysia sebagai negara yang amat penting kedudukannya gitu loh, dan perannya dalam pembebasan Palestina, makanya harus dilindungi gitu, sekalipun bukan warga negara mereka gitu kan. Dan dalam hal ini memberikan cerminan sih, Mister, kita nggak bisa sebagai rakyat di sosial media berkoar-koar atau campaign bebaskan Palestina, tapi pemimpin-pemimpinnya tidak memberikan langkah tegas atau seruan tegas berada di pihak yang mana. Jangan memberikan kebingungan bagi rakyat. Kenapa, Mister? I love that statement. That statement. Betul sekali. Jangan memberikan kebingungan. Betul sekali. Ada saat ini kan sebuah negara ini sedang mau mengadakan kompetisi gym tingkat dunia. Kemudian setiap kali negara ini mengadakan kompetisi menjadi tuan rumah kompetisi besar internasional, selalu saja dipermasalahkan dengan hal tersebut. Ada negara ini mau ikut Israel. Rakyatnya yang panas, pemerintahnya mikir-mikir gitu. Aku tuh kayak harus rakyatnya yang dorong, harus rakyatnya yang betul. Asian Games, Indonesia kan host. Panas Indonesia, rakyat panas. Ada yang mau datang nih, dia kan juga bagian daripada Asia kan gitu. Akhirnya panas rakyat, nggak jadi seperti itu. Ini juga saat ini Indonesia lagi menjadi tuan rumah gym internasional. Jadi negaranya gitu. Indonesia nih. Di negara Indonesia. Gitu. Kemudian ada kontesan negara ini mau ikutan. Rakyatnya dulu gitu yang reaktif gitu loh. Betul. Jadi menterinya mau masuk Mister, sangat maksudnya gini loh. Sebagai Amirul Mukminin gitu ya, Mister, sebagai pemimpin umat gitulah ya. Sebagai pemimpin umat, pemimpin bangsa, pemimpin negara, tentunya kan tindak tanduk gitu digugu dan ditiru seperti guru gitu kan ya. Semua orang pasti akan put a leader of nation as a role model gitu kan, dan semua keputusan, tutur katanya, perbuatannya itu kan menjadi contoh dalam kehidupan bersehari-hari gitu. Dan dalam hal ini, dalam kita memandang sikap membela Palestina gitu ya, dan sikap memandang apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, itu kan kita sebagai bangsa kan bercermin pada pemimpinnya gitu loh. Maksud saya ya jangan dibikin bingung loh rakyatnya gitu loh. Rakyat merasa bahwa this is the good way, this is the right way to take membela Palestina dimanapun kita berada, to defend Palestine nation, Palestine people.
Tapi kok ya ketika kita ngeliat ke atas, kita akan mengakui negara tersebut ada jika negara tersebut sudah membebaskan, sudah memerdekakan negara Palestina. Pengakuan itu saja tuh seharusnya tuh jangan dilakukan iya, gitu loh, karena itu akan berdampak pada negara tersebut akan merasa bahwa oh kita sudah dianggap gitu. Kita tinggal bebaskan negara yang tidak berdaya ini, lalu dia akan berpihak dan mengakui gitu loh. Siap bekerja sama dengan kita gitu. Yang kita butuhkan adalah keberpihakan gitu loh. Nggak usah lagi menyatakan bahwa ada negara bernama itu. Nggak usah lagi. Karena yang kita perlukan adalah kita justru berpihak dan menyokong dan menyatakan bahwa ada negara besar berpenduduk muslim juga terbesar gitu ya, bernama Palestina, dan itulah yang harus kita sokong tanpa tanpa membahas kedaulatan negara lain. Nggak usah dibahas. I like about Malaysian leaders gitu. Dari dulu sampai sekarang itu mereka semua leadersnya agree dengan tulisan yang ada di paspor Malaysia tersebut, bahwasanya negara ini kita ban kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun apapun terjadi kita akan ban. That konsistensi we call. Beda sama pemimpin kita gitu misalnya. Setiap kali beda pemimpin itu kayak semua tuh beda keputusan, beda rumusan, beda. Dari presiden-presiden sebelumnya sudah sangat jelas statement kita, sikap kita bagaimana dengan terhadap negara ini. Kemudian adalah masuk jadilah presiden baru. Datanglah presiden baru sebelumnya. Kemudian bentuk sikap yang ditunjukkan lagi beda lagi. Kemudian kita maksudnya apa sih? Kita tuh dari dulu tuh sudah sangat percaya dan sudah yakin ini merupakan sebuah kesalahan. Negara ini sudah melakukan genocide, sudah melakukan sangat tindakan yang tidak terpuji di atas bumi. Tapi kenapa tiba-tiba bisa muncul ada peluang hal tersebut? Itu juga kayak membuat saya, kok kenapa tidak konsistensi Pak? Gitu. Padahal di PBB Indonesia salah satu menteri luar negeri kita salah satu vokal gitu untuk melawan genocide ini dan mengharapkan kebebasan Palestina. Sehingga statement-statement yang dikeluarkan oleh pemimpin negara tersebut gitu ya, jadi melahirkan tanda tanya yang lain. Ini maksudnya apa? Sebagai pemimpin negara ya Mister, seharusnya sebagai orang nomor 1 di sebuah negara harusnya menyampaikan pernyataan yang lugas tanpa melahirkan pertanyaan-pertanyaan lain yang beranak pinak jika dan apa namanya multitafsir gitu loh Mister, sehingga orang-orang di luar negara tersebut akan mempertanyakan juga keberpihakan bangsanya gitu. Orang-orang jujur kita jadi malu ya gitu. Banyak sekali loh story di orang Malaysia nanya benar nggak ini Sastra ngomong kok begini banget would you like to clarify this? Sedih banget. Bahkan kemarin tuh ada isu bahwasanya presiden kita akan mengunjungi negara tersebut. Walaupun hoax ya. Walaupun akhirnya itu aku bilang itu hoax seperti. Jadi kan itu sudah tersebar juga kan. Sudah tersebar juga ke tanah Malaysia seperti itu. Jadi itu kan membuat kalau orang yang tidak cross check, maka kan percaya kan? Betul. Gitu. Maksudnya kan menumbuhkan peluang-peluang yang ataupun persepsi baru tentang negara kita, tentang pemimpin kita, tentang keberpihakan kita ada di mana. Jadi kita ada di gray area sekarang jadinya. Sampai ada yang banner yang Donald Trump, terus ada juga presiden kita juga kan, presiden Mesir kalau nggak salah ada siapa, terus Netanyahu juga di situ kan gitu. Dan itu tuh bukan hanya kebingungan bagi kita, jadi takutnya multitafsir juga dari bangsa lain. This leader supporting us gitu loh. Bermain di dua kaki. Exactly. Nah, itulah yang aku takut. Maksudnya ini Palestina tuh bahkan bisa dibilang masih jauh perjalanannya gitu loh. Bukan masih jauh, masih sulit perjalanannya, sangat menantang. Janganlah dibuka untuk tafsiran keberpihakan kita pada negara yang justru melakukan genosida ini kepada bangsa Palestina. Ngapain gitu loh? Maksudnya apa? Apa sih keuntungannya gitu loh? Kenapa mau sampai mau dapetin apa sampai akhirnya berani statement seperti itu. Itu worldwide broadcasted seperti itu. Aduh ya Allah. Padahal orang semua tahu kita negara muslim terbesar. Justru orang-orang itu di seluruh dunia, if we talk about religion ya Mister, the very sensitive thing, ya pasti menunggu loh Mister, menunggu Indonesia dengan muslim terbesar di dunia gitu loh. Apa nih andilnya, apa sumbangsinya?
langkah besarnya yang bisa diberikan yang kira-kira impactful untuk usaha ini. Betul. Selain mengirim kapal kemanusiaan, untuk pangan, kebutuhan sedikit gerakan gitu ya. Tapi Mister, kalau tidak di state oleh pemimpinnya secara diplomatis di forum terbesar negara-negara dunia, ya tetap akan kebingungan sih Mister. Walaupun masyarakatnya berbondong-bondong gitu ya, bersatu padu untuk mengirimkan bantuan, tapi kalau di forum tertingginya di United Nation gitu memberikan harapan atau peluang mensupport negara genocide tersebut. Oh my god. Itu aku juga sebagai rakyat Indonesia kecewa banget sih. Dalam hal ini lagi-lagi inilah kunci kesuksesan atau keberhasilan atau kejayaan sebuah negara apabila ingin memberikan sebuah tindakan atau lambang support mereka tidak hanya bisa dilakukan oleh rakyatnya gitu, seluruh lapisan public figure seperti di Malaysia dan Dato Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri juga memberikan atau mengambil andil yang sangat besar walaupun tidak berangkat gitu, tapi secara diplomatis membantu pergerakan yang dilakukan oleh rakyatnya. Dan kalau tidak begini, sebesar apapun keinginan dan kemauan dia dari rakyat sebuah negara untuk membantu kemerdekaan Palestina, tanpa adanya peran yang signifikan dan pernyataan keberpihakan yang signifikan dari pemimpin, kita tidak akan melangkah kemana-mana untuk kemerdekaan bangsa Palestina. Wow, salut banget sih aku atas usaha yang benar-benar Malaysia lakukan. Kita rutin kan, kita ngikutin bagaimana usaha ini dari kapan Mister sampai sekarang pun masih sangat ada. You know what, bahkan beberapa pembaca beritanya tuh masih menggunakan shawl itu boykotnya juga pun masih berlangsung dan efeknya pun sangat terasa di perusahaan-perusahaan yang diboykot tersebut itu. Sedangkan di sini itu kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang gitu loh. Jadinya wow, kalau memang konsistensi itu kita harus belajar banyak lagi dari Malaysia, Mister. Wow, hebat banget. Yang kita bisa katakan terima kasih Malaysia untuk menjadikan ini sebagai sebuah inspirasi buat kita semua. Tetap menjadikan ini sebagai reminder untuk kita semua agar kita tidak pernah berhenti dan kita tidak pernah meredupkan semangat kita untuk tetap menjayakan atau menggaungkan Free Palestine. Wow, everyone, that's all from us. Hopefully that you find this video good. If you find this video, don't forget to thumbs up and continue this channel. Don't forget to super much love from us in Indonesia, Malaysia, boleh. Free Palestine. Bye everyone. Assalamualaikum.